semua jalur itu dia hafal. Tapi kalau misalkan jalur yang ternyata tiba-tiba berubah menjadi lahan sawit ya, Iya. Aduh. bangsat. Halo semuanya, sebelumnya kenalin, aku Azan Vijata Villa dan selamat datang di Geotalks, podcastnya anak geografi yang kita bukan hanya membaca tentang peta, tetapi membaca bumi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Francisca dan kali ini aku yang bakalan nemenin Kak Villa nih jadi host. Benar banget. Nah, sebelumnya kita tuh bakalan bahas tentang fun fact geografi. Tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut, gimana kalau kita perkenalan dua narasumber kita? Oke, boleh dimulai dari Kak Zaro nih. Gimana kabarnya Kak Zaro? Alhamdulillah baik. Tapi ya gini sih, hawanya tuh emang nggak enak banget, apalagi ketambahan tugas-tugas yang berat, praktikum juga ya. Sedikit pusing sih. Benar sih. Benar-benar. Tapi kali ini aku seneng banget bisa diundang ke Geotalks nih. Oke, gimana kalau kita undang lagi kapan-kapan? Iya, ya? kapan lagi kita undang-undang Boleh ya? banget. Oke, lanjut kita bakalan ke Kak Dandi. Gimana nih kabarnya Kak Dandi? Sebelumnya kenalin nama aku Dandi atau Dandi Hayat dipanggil Dandi. Untuk kabarnya ya alhamdulillah sehat-sehat aja. Paling ngantukkan aja gara-gara Malang hujan melulu ya. Benar. Sampai-sampai ada yang banjir. Saking seringnya hujan. Hujannya dingin banget, bikin tidur. Ini mungkin bisa jadi ini ya kayak poin yang kita bakal bahas gitu. Mungkin nanti dari narasumber kita. Oke, kita udah perkenalan gitu kan. Gimana kalau kita bahas langsung tentang fun fact geografi, tapi kita mulai yang ringan-ringan aja nih teman-teman. Boleh dari siapa dulu? Enaknya Kak Boleh Frans? dari siapa dulu ya? Boleh dari Kak Dandi dulu nih. Oh, dari aku dulu ya. Jadi ini fun fact umum dulu ya. iya, benar. Basic aja, Ya. asik, basic aja. Jadi ternyata ya negara kita Indonesia punya cara adaptasi yang berbeda dengan negara lain. Bahkan di setiap daerah tuh berbeda-beda. Kayak misalkan di Jawa tuh berbeda dengan Kalimantan, Sumatera berbeda dengan Papua, dan makanya kita sangat variasi dalam suku-sukunya. Sehingga secara geografi suku-suku ini terbentuk karena mereka beradaptasi dengan kondisi alamnya seperti itu. Oke, itu mungkin juga kaitannya sama cara berpikir spasial ya Kak Dani. Betul banget. Jadi misalkan dari orang-orang di gunung ngomongnya pelan, Iya benar. santun. Kalau misalkan di pesisir kan dia ngomongnya keras kan, Iya, karena kan benar. anginnya kencang jadi kan kau, ini kau. Keras banget. Itu Batak sih, Iya. bukan. Bukan pantai itu Batak. Batak ya. Tapi rata-rata ngomongnya lebih kencang lah, lebih keras, lebih kencang seperti itu. Betul. Ya teman, gimana kalau dari Kak Zaro? Kalau aku mau ngasih ini sih kayak pengetahuan umum aja, kan kita sekarang nih sama-sama berada di Malang nih. Iya benar. Berhubung tadi dengan Kak Dandi bilang kalau Malang ini sering hujan sampai banjir juga, terus apa ya, temperaturnya nih dingin gitu. Sedingin apa tuh? Kayak AC ya. Kayak AC kayaknya ya, aduh. Dingin banget gitu sumpah. Dingin ngantuk. banget emang, bikin ngantuk kan. Nah, itu tuh ternyata disebabkan oleh ini kondisi geografisnya Kota Malang. Nah, Kota Malang ini tuh dikelilingi oleh 4 gunung. Apa aja nih? Nah, ada Gunung Kawi, Arjuna Welirang, sama Semeru. Terus ya dingin banget. Iya, karena 4 gunung tadi tuh juga menyebabkan ini loh, curah hujannya tuh tinggi gitu. Akhirnya kan jadi sering hujan kan Malang, sampai ini banjir-banjir juga. Bahkan kadang di siang hari itu panas banget. Terus kalau malam itu Dingin banget. Tapi panasnya nggak seberapa. Oh ya? Ya sebagai orang yang di Iya Jabodetabek sih. ya. Iya. Ya, kalau Itu masih adem-adem dingin lah. Kalau sana panas banget guys. Sumpek. Tapi beda cerita kalau kita lagi jalan terus jalan raya itu siang-siang itu panas Ya, banget. Iya. terik. Terik banget. Terik banget. Sampai ke tulang kayak gitu. Ketulang tuh kok bisa? Rasanya ada nih. Oh, rasanya mau meninggal. Itu kayak mendatangi hiperbola banget ya. Hiperbola Lalu di ini kan ini. Itu mah kanker. Mau meninggal mah kanker. itu kalau panas, kalau hujan Kalau hujannya kan hujan. deres banget. Iya, kan? benar. Betul. Wah, itu dingin banget sih jujur. Jujur. Durasinya juga lama banget kan kalau hujan Iya, tuh. makanya kalau aku mandi ya, aku mikir-mikir kayak wah hujan nih.
Enggak jadi Cewek mandi. Nggak jadi mandi. Ya. Jangan, Itu jangan. mah Ah, asal aja nggak sih? nanti maksudnya tunggu sejaman selesai hujan baru gitu. Oh gitu, aku kira dia gak mandi tuh sampai 2 hari 3 hari gitu. Enggak loh. dong. Karena hujan doang. Itu pengangguran, Mbak. Itu pengangguran tuh. Saya kan ada kerjaan ini. Oke, lanjut back dulu, back. Lanjut. Mungkin dari geografi gitu ya yang Kak Zaro jelasin itu sebenarnya kaitan sama kompetisi nggak sih itu bisa masuk ke soal kompetisi geografi kayak gitu. Oh iya, denger-denger katanya HMD Geografi Volcano Universitas Negeri Malang nih mau ngadain kompetisi geografi ya. Kalau nggak salah itu namanya Nageon. Nah kebetulan nih narasumber kita Kak Zahro salah satu panitia inti dari Nageon. Boleh dong Kak dijelasin apa sih Nageon itu? Nah, Nageon itu sebenarnya National Geography Olympiad. Jadi tuh kayak Olimpiade Science gitu loh tentang geografi dari Universitas Negeri Malang. Ya mungkin untuk temanya itu apa sih Kak Nagion? Temanya Nageon 13 tahun ini tuh temanya adalah aksi nyata. Lupa lagi aku. Enggak apa-apa. Iya ya. Nama juga manusia. Namanya manusia. Tempatnya salah. Ya, Judulnya panjang banget lagi kan. Iya bener loh. Siapa sih bikin temanya panjang banget? Kan Anda. Iya sih. Apa tuh Jadi temanya? temanya tuh semangat muda aksi nyata, bangun ketangguhan, mitigasi bencana berkelanjutan. Ih, keren Wow, banget. keren banget. Keren banget. Wow, mitigasi bencana ya. Iya. Untuk sub dari soal itu ada berapa? Terus kira-kira apa aja sih Kak Zahro? Ini yang ditanyain sub soal apa jenis soalnya dulu nih? Jenis soalnya dulu deh. Oke, kalau jenis soalnya tuh ada 4 kita, ada written response test, laboratory test, multimedia test, sama yang paling beda nih tahun ini ada fieldwork test, atau kita tuh bakalan turun langsung gitu ke suatu daerah untuk mengkaji suatu permasalahan di situ gitu. Itu tuh kayak gimana tuh? Jadi kan gini loh, di Malang ini kan yang tadi gue bilangin nih kan. Iya. Bentuk lahannya tuh kan kayak kompleks banget ya. benar. Ada dilewati oleh das berantas juga kan. Iya, benar. Nanti Salah kita, satunya. iya, nanti kita tuh bakal temanya mitigasi bencana nih. Betul. Nah, kita tuh kayak mengkaji nih di ruang ini, di suatu tempat nih, potensi bencana apa yang akan sering terjadi gitu. Dan apa sih penyebabnya dari itu gitu. Oh, terus mitigasi bagaimana? Nah, gimana mau mitigasinya? Keren banget. Menarik ya teman-teman. Menarik ya. Hmm, ini Hasilnya benar-benar bisa berdampak kepada masyarakat berarti ya? Iya dong. bener-bener. Tapi ini aku nggak bisa ini ya daftar gitu ya kita gitu. Iya gak bisa dong, kan buat SMA itu kakak. Oh, buat SMA. SMA. Untuk SMA. Iya dong. Kecewa. Oke, untuk tanggal pelaksanaannya dan bulan kira-kira kapan sih Kak? Tanggal pendaftarannya Mm. di gelombang pertama tuh kita di 15 Mei sampai 12 Juni. Nanti ada di gelombang kedua. Kalau gelombang kedua tuh kita buka di tanggal 18 Juni sampai 15 Juli gitu. Wow, keren banget ya teman-teman. Setelah kita bahas tentang fun fact geografi yang cukup ringan ya sebenarnya, gimana kalau kita move ke fun fact geografi yang lebih berat tapi juga jarang orang tahu kayak gitu. Mungkin dari siapa dulu Kak Farska? Boleh deh, siapa dulu yang mau nih? Ya, yang mau. Kak Zahro dulu dong. Oke Kak Zaro. Boleh. Ini aku cuma mau ngasih ini sih kayak fun fact yang aku baru tahu gitu loh. Apa tuh baru tahu tuh? Sebaru apa tuh? Baru banget tadi. Banget, gitu. banget. Katanya Katanya. nih. Katanya. Indonesia tuh punya garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Wow. Sepanjang 99 km katanya sih. Katanya. Tapi iya kok bener kok itu. Itu dari mana sampai mana ya misalkan ya? Nah, itu kalau dibayangin dari mana Itu sampai dari Malang sampai ke Jakarta mungkin terlalu panjang? gimana Kak Dandi? Orang Tahu sih. Tahu sih. Saya yang naik kereta aja nggak peduli, yang penting jam. siapa tahu ini sambil pulang mudik tuh sambil diukur nih berapa meter gitu. Tapi kelihatannya tuh kayak pengangguran banget gak sih Kak Zaro? Itu terlalu niat itu. kayak gak ada ngapain, tidur mending ya. Mending tidur gitu di kereta, ngapain ngukur nih sampai mana ya? Oh, Semarang nih berapa kilo ya? Berapa tuh nih? Makan tugas lapangan juga kayak gitu juga. Tapi nggak apa-apa kalau orang mau Ya kalau aku ke
sih enggak ya. Kalau aku iya sebenarnya kalau aku Serius ya? Iya, Serius ya, awas ya, awas ya. Bukan ngukur yang terlalu mendalam gitu. Misalnya aku kereta nih dari Malang ke Surabaya. Oh, Malang ke Surabaya tuh jaraknya tuh kalau misal 30 km tuh jaraknya tuh 2 jam gini. Gitu loh Kak Dandi. Oh, iya. Siapa tahu Kak Dandi mau gitu juga. Enggak sih, ngapain, mending tidur. Kalau Malang Jakarta kan jauh banget, kalau Malang Surabaya kan cuma 2 jam. Iya benar. Nah, dari fun fact tadi nih Kak, kira-kira pengaruhnya terhadap potensinya Indonesia nih gimana sih? Kalau aku melihatnya nih ya, dengan banyaknya pariwisata, apalagi wisata pantai gitu. Di Malang juga banyak, terus di Jogja banyak kan, apalagi di Bali. Itu tuh kayak garis pantainya mempengaruhi itu gitu loh. Jadi bisa membuat pariwisata di Indonesia ini sangat kaya, apalagi wisata pantainya gitu. Ya, Bener sih. Mungkin kalau menurut Kak Dandi gimana kira-kira? Tadi melanjutkan yang tadi ya. Aha. Jadi bener banget, jadi dari pariwisata juga maju dan itu membuat ekonomi kita maju juga kan. Dan masyarakat juga terbantu. Dan juga dengan garis pantai itu bisa membentuk persepsi masyarakat dalam budaya. Misalkan budaya di Bali, dia kan menaruh sesajen ke laut itu berarti tanda terima kasih kepada roh-roh laut gitu. Jadi tuh laut itu artinya ibu. Maka rata-rata kan kayak ibu kota. Terus apalagi ya? Lupa lagi. Ibuku? Ibumu? Jarang ada kata laki-laki kayak pak, bapak siapa, jarang. Oh iya ya, benar. Rata-rata ibu karena kita kan tanah dan ini mencintai tanah dan air. Berarti kan air itu diasosiasikan seperti ibu. Karena banyak sekali sumber dayanya sehingga kita berterima kasih. Seperti itu. Wow. Dari fun fact-nya Kak Zara tuh bagus banget ya. Kalau Kak Dandi ada nggak fun fact yang mungkin kita tuh jarang tahu gitu? Kalau dari aku sih kayaknya ya ada sih yang menarik. Ini gara-gara baca berita sih. Kapan itu kapan? Mau tahu? Mau tahu banget. 14:23 menit 23 detik. 12 Sangat-sangat detail ya. Enggak, tuh ngarang. Bohong ya. Enggak, jadi ada beberapa berita ternyata gajah masuk ke konservasi. Gajah masuk ke perkebunan di Kalimantan. Aku juga sempat dengar-dengar tentang itu. Pertanyaan adalah kenapa bisa? Nah, ternyata gajah itu ada makhluk yang berimigrasi. Dengan cara apa? Dia tuh punya sensor navigasi sendiri. Jadi semua jalur itu dia hafal. Tapi kalau misalkan jalur ternyata tiba-tiba berubah menjadi lahan sawit ya. Lahan sawit terus pemukiman, tiba-tiba dia kaget lah nih. Oh iya. Perasaan nggak ada lampu merah. Ya kan? Apakah di wilayah alam liar atau bukan? Seperti itu. Benar banget. Serakah ya. Iya, jadi banyak disalahkan tuh hewan-hewannya padahal nggak salah. Ya gajahnya itu sendiri kayak macan masuk ke pemukiman. Itu kan ya memang membahayakan manusia. Berarti kan pemukiman itu kan patut dipertanyakan kan. Apakah di wilayah alam liar atau bukan? Iya. Benar banget. Betul. Benar, kira-kira setuju nggak? Setuju banget sih, setuju sih. Soalnya aku juga pernah dengar sebenarnya, cuman kayak lupa itu. Ya, aku baru dengar waktu di MLS dulu sih, dan juga dibahas sama dosen luar negeri itu juga. Wow. Oh iya. Keren sih. Siapa tuh biasanya? Maaf lupa banget aku. udah berapa abad yang lalu ya itu? Mister atau Mrs. Ada lagi nggak dari keadaan ini fun fact-nya? Kayaknya dari keadaan ini fun fact-nya seru banget ya. Iya benar. Ada lagi, mau tahu lagi nih? Boleh. Tahu lagi nih? Panjang di saya nanti nih. Boleh nih ditambahin mungkin fun fact geografi, kan tadi udah yang enteng-enteng nih. Mungkin boleh deh fun fact geografi yang bikin kita mikir kritis banget gitu, mikir banget. Boleh deh dari Kak Dandi dulu. Kalau dari aku sih ini sih ternyata karena kita Indonesia adalah wilayah Ring of Fire, sehingga kita sangat kaya dengan geotermalnya. Tahu nggak geotermal itu apa? Enggak. Panas bumi kan. Betul. Keren banget. Panas bumi. Ada geo ya. Iya, Kita jadi Geo dong, harusnya tahu ya sih.
Jadi sebenarnya potensi kita untuk sumber daya alam terbarukan tuh benar-benar tinggi karena kita di wilayah yang benar-benar ramah lingkungan sebenarnya dengan potensi sumber daya alamnya. Kayak ada panas bumi, terus juga ada panel surya karena kita tropis, terus juga ada turbin dari angin, sama dari air juga banyak. Kita sungai-sungainya yang mempunyai kecepatan aliran yang mencukupi untuk meningkatkan daya untuk masyarakat. Jadi benar-benar sangat sekaya itu. Benar. Seperti itu. Tapi kenapa ya kok ini ya, kita kan sumber dayanya itu banyak banget, tapi kenapa masih belum maksimal gitu loh Indonesia tuh untuk memanfaatkannya gitu? Sebenarnya banyak faktor sih. Iya, benar. Salah satunya mungkin di SDM-nya kali ya. Kalau kayak gitu. Itu ada SDM juga, kita masih bergantungan sama batu bara. Betul. Jadi batu bara kita sangat banyak sehingga ada bagian politik tertentu lah, sehingga agak susah untuk di sini. Benar, sangat susah itu. Sangat sulit. Mungkin dari Kak Danti udah ya. Kalau Gazara ada nggak kayak fun fact yang menarik dan mungkin lumayan sulit tuh? Apa ya? Buat kita mikir nih. Yang sangat menarik. Oh, ini baru nih. Wah, Apa ya? Kayaknya tuh aku pengetahuanku nggak seluas Kak Dandi deh. Oh, iya. Nggak gitu, kita siswa sih. Iya, makanya kita nggak sambil boleh belajar pesimis dulu. dong. Iya, Nggak boleh benar. pesimis. Jadi kayak masih belum ada fun fact yang kayak gimana gitu loh. Oke, mungkin sebenarnya tahu cuman Iya. sekarang lupa gitu Iya, ya. kayak lupa teman-teman. apa yang mau gue bahas hari ini gitu. Oke, mungkin dari fun fact tadi kan udah semuanya. Nah, kira-kira menurut Kak Dani dan juga Kak Zaro, kenapa sih kita itu perlu untuk mempelajari geografi kayak gitu? Dari siapa dulu nih? Kak Zaro dulu dong. Oh ya, Kak Zaro. Kalau aku tuh mikirnya gini, geografi ini luas banget cakupannya gitu, mulai dari fisiknya sampai sosialnya. Nah, geografi sendiri juga berhubungan antara manusia dengan alam juga, terkait SDA tadi juga. Nah, kalau menurutku tuh dengan adanya geografi ini manusia jadi tahu gitu loh, gimana sih kita tuh mengelola apa yang ada di sekitar kita, gimana caranya kita itu untuk beradaptasi dengan apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi kayak permasalahan apa sih yang terjadi di lingkungan kita, gimana sih kita cara kita untuk menangani masalah tersebut. Itu tuh sebenarnya geografi tuh kayak udah ngajarin itu semua gitu. Wow, itu kembali ke berpikir ya, cara berpikir gitu. Mungkin Kak Dandi gimana nih pendapatnya? Jadi ya sama juga setuju dengan Kak Jaro, tapi mungkin tambahin lagi kayak ya benar. Jadi apapun yang dilakukan oleh misalkan bumi atau manusia itu benar-benar saling berkaitan. Misalkan manusia membuat pemukiman di suatu daerah, di daerah yang emang dulunya ada hutan, tiba-tiba menjadi pemukiman, perkotaan. Itu kan membuat perubahan dalam segi udara, tanah, dan air. Bahkan kalau misalkan ada bencana banjir aja itu jawaban dari alam itu sendiri karena ada pemukimannya. Seperti itu. Berarti sebab akibat ya. Betul, Kembali ke- kausalitas. Asik, wow. Pembahasannya keren banget ya Kak Francisca. Iya banget. Pengetahuan yang baru dan menarik sekali. Tuh. Gimana kalau kita tutup Kak Francisca? Oh iya nih, tapi sebelumnya kita ini dong bilang dulu terima kasih buat Kak Dandi dan juga Kak Zaro sudah Terima kasih menyempatkan juga waktunya. telah mengundang kami ya. Iya, next time diundang lagi boleh kali ya. Ya nggak apa-apa, 2 kali rekaman nggak apa-apa. Dua kali rekaman. Oke. Mungkin cukup dari kita segmen kali ini. Terima kasih aku ucapin lagi untuk Kak Dadi dan juga Kak Zaro yang udah datang di Girl Talks kita pada hari ini. Aku juga mau ucapin terima kasih kepada penonton setia Girl Talks yang stay tune dari awal episode sampai akhir. Semoga ya sampai akhir ya. Mungkin cukup dari. Ya mau nambah juga. Ya apa tuh? Jangan lupa daftar Nageo. Oh iya. Untuk teman-teman Bener-bener. teman-teman SMA ya, SMK. Daftar aja seru kok. Ntar aja Iya sih. benar.
Benar. Apalagi sertifikatnya bisa buat kalian ini loh, buat SNBP. Betul. Jadi Ada itu golden untuk ticket kalian. juga kok nanti. Oh iya, ada golden ticket. Masuk UM tanpa ujian. Nah, Tapi itu nageon sih. Iya sih. ujiannya Nageon Iya. tuh. Kapan-kapan lagi jalan-jalan di Malang kan. Iya, terus nanti turnya tuh Kak Dandi sama Kak Zahro gitu. Ngejelasin gitu kan geologi morfologinya Malang kayak gitu. Mungkin habis itu Australia. soon ya Kak Dandi ya, soon ya. Amin. Mungkin cukup episode kali ini. Stay curious and keep exploring. Bye bye.